warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurul Syafia Zahra. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 menggunakan uji t-test. Kenapa saya menggunakan uji t-test untuk menjawab soal ini? Karena data berupa skor pengetahuan bersifat interval dan dapat dianalisis secara parametrik. Dan desa A dan desa B terlihat dari responden yang berbeda, tidak berpasangan sehingga termasuk independent sample. Dan juga ingin membandingkan data dan melihat data apakah rata-rata pengetahuan kedua desa berbeda secara signifikan. Uji t-test digunakan dengan asumsi data berasal dari populasi berdistribusi normal dan memiliki varians yang relatif homogen. Baiklah, sebelum kita melakukan uji t-test, sebaiknya kita melakukan uji normalitas dulu terhadap data untuk mengetahui apakah data bersifat normal atau tidak normal. Pertama, kita pindahkan data ke data view. Kemudian, kita masuk ke variabel view dan namakan data dengan desa A dan desa B. Kemudian kita masuk ke data view, ketik analyze, klik descriptive statistic, terus pencet explore, terus kita pindahkan desa A dan desa B ke dependent list, klik plots, terus kita pencet yang normalitas, terus kita oke, terus keluarlah hasilnya dan kita bisa melihat dari hasil outputnya apakah data terlihat normal atau tidak. Dari hasil uji normalitas dari soal nomor 1 yang saya dapatkan, data bersifat normal. Setelah itu, kita akan masuk ke uji T. Yang pertama, langkah-langkahnya, kita masuk ke data view, pindahkan data ke data view. Terus kita masuk ke variabel view. Yang pertama, beri nama nama 1 yaitu hasil penyuluhan, dan nama 2 itu desa. Yang kedua, desimalnya kita ubah ke 0, kita turunkan ke 0. Keempat, values-nya kita kasih kode 1 untuk desa A dan 2 untuk desa B. Kemudian mention-nya kita ubah ke nominal. Dan ke-6, labelnya kita kasih nama penyuluhan nomor 1 dan nomor 2 itu desa. Yang ke-7, setelah itu klik analyze, pilih compartments, klik independent test, terus kita pindahkan penyuluhan ke test variable dan desa ke grouping variable. Kita klik define groups, kita klik continue, lalu pencet OK, dan keluarlah hasil output SPSS nya. Maka
Dari hasil output SPSS-nya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata penyuluhan di desa A dan di desa B, atau program penyuluhan di kedua desa memiliki hasil yang relatif sama dan statistik. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal SPSS, yaitu mengenai soal nomor 2. Nah, sebelum kita masuk ke uji T, kita akan sedikit membahas tentang uji normalitas dahulu. Uji normalitas yaitu prosedur statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data dalam suatu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, lalu alasan saya kenapa mengambil atau menggunakan uji T, karena data berupa skor pengetahuan bersifat interval dan dapat dianalisis secara parametrik, dan data nilai bahasa Inggris mahasiswa sosiologi dan data nilai bahasa Inggris mahasiswa ilmu politik terdiri dari responden yang berbeda atau tidak berpasangan, sehingga termasuk independent sampel, dan ingin membandingkan data serta melihat apakah data nilai kedua jurusan berbeda secara signifikan. Nah, uji T digunakan dengan asumsi data berasal dari populasi berdistribusi normal dan memiliki varians yang relatif homogen. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan signifikan antara nilai bahasa Inggris mahasiswa sosiologi dan nilai bahasa Inggris mahasiswa ilmu politik. Lalu mahasiswa sosiologi memiliki nilai bahasa Inggris yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa ilmu politik. Perbedaan ini juga bermakna sangat besar. Sekian, terima kasih. Pertama-tama kita masuk ke uji normalitas dulu. Setelah itu, kita masuk ke ujinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Aryadi. Saya dari Sosiologi 5A dan saya akan mengerjakan soal nomor 3 pada analisis penelitian kuantitatif. Nah, kita langsung saja ke soal. Di soalnya itu, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan data sebagai berikut. Nah, datanya itu seperti ini, ada sebelum dan sesudah. Ada 20 sampel. Nah, lalu di hipotesis, terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC dengan taraf signifikansi 5%. Nah, uji yang tepat untuk soal ini adalah uji Peretti test dan uji Wilcoxon-Signet rank test. Karena tujuan soal ini adalah untuk membandingkan rata-rata dua pengukuran pada kelompok yang sama, seperti motivasi belajar sebelum dan sesudah pemasangan AC pada 20 mahasiswa yang identik. Tetapi, sebelum memilih salah satu uji yang cocok untuk soal tersebut, kita harus melakukan tes normalitas dahulu. Jika data berdistribusi normal, uji yang cocok untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC adalah menggunakan uji parametrik Peretti test. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, metode yang tepat adalah uji non-parametrik, yaitu Wilcoxon-Signet rank test. Metode parametrik seperti Peretti test mengasumsikan data berdistribusi normal dan digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau waktu pengukuran pada sampel yang sama. Sementara itu, Wilcoxon-Signet rank test adalah alternatif non-parametrik yang digunakan ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, mungkin kita langsung saja ke uji normalitasnya terdahulu. Nah, di sini kita ke variable view dulu. Di name 1 ini kita tulis sebelum. Desimalnya kita nolkan saja. Terus di labelnya ini motivasi belajar sebelum sebelum dipasang AC. Nah, di measure-nya ini kita pasang scale. Nah, di yang kedua juga sama, tetapi di yang kedua ini sesudah. Di labelnya juga sama dan measure-nya juga scale. Kita langsung saja ke analyze, terus ke descriptive statistik, ke explore. Nah, ini kita pindahkan saja semua ke dependent list. Kita pencet plots. Karena kita ingin tes normalitas, maka normality plots with test kita centang. Kita continue. Kita oke. Nah, di sini saya sudah dapat hasilnya. Dasar pengambilannya yaitu jika asymmetric lebih dari 0,05 data berdistribusi normal. Tapi jika signifikan kurang dari 0,05 data tidak berdistribusi normal. Nah, karena di sini yang pertama itu motivasi sebelum dipasang AC ini signifikannya itu 0,188 yang artinya lebih dari 0,05 data berdistribusi normal. Tetapi yang motivasi sesudah dipasang AC 0,008 yang dimana kurang dari 0,05 data tidak berdistribusi normal, yang artinya asumsi parametrik ini ditolak karena ada salah satu data yang tidak berdistribusi normal. Maka uji yang tepat adalah Wilcoxon-Signet rank test. Nah, karena yang digunakan ada Wilcoxon, kita langsung saja ke tesnya. Yang pertama kita analyze, terus kita non-parametric test, kita legacy dialogues, to relate sample. Nah, motivasi belajarnya ini pindahkan ke kanan yang sebelum, yang sesudah juga sama. Jangan lupa Wilcoxon ini dicentang karena kita menggunakan Wilcoxon. Kita okekan saja. Nah, di sini saya sudah dapat hasilnya. Sini interpretasi hasil. Nah, di sini ada negative ranks. Dia ini untuk melihat penurunan dari sebelum dan sesudah.
yang artinya ada 2 orang responden yang mengalami penurunan motivasi belajar dari sebelum dipasang AC dan sesudah dipasang AC, dengan main rank-nya itu 9 dan sum of ranks-nya itu 18. Nah, di positive ranks untuk melihat peningkatan sebelum dan sesudah, yang artinya ada 16 responden yang mengalami kenaikan motivasi belajar dari sebelum dipasang AC dan sesudah dipasang AC, dengan main rank 9,56 dan sum of ranks-nya itu 153. Nah, nilai tes ini nilai yang kesamaan, nilai sebelum dan sesudah, yang artinya ada 2 orang yang motivasi belajarnya tetap sama sebelum dan sesudah dipasang AC. Nah, di sini ada pengambilan keputusan. Di tes statistik kita mendapatkan asymptotic totalnya itu 0,003. Yang dimana jika asymptotic kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, yang artinya terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Tetapi jika asymptotic lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Nah, berdasarkan PUT test, diketahui asymptotic totalnya itu adalah 0,003. Karena nilai 0,003 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya, terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Nah, untuk informasi tambahan tadi saya lupa, di normalitas ini kita mengambilnya Shapiro-Wilk karena sampel kita ini kurang dari 50. Jadi kita mengambil Shapiro-Wilk. Apabila sampel lebih dari 50, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekian penjelasan nomor 3 dari saya, Devan Aryadi. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini saya akan menguji menggunakan uji Friedman, di mana uji Friedman merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang pada suatu variabel penelitian. Kemudian uji Friedman juga menguji perbedaan dari minimal 3 sampel yang berpasangan. Uji Friedman juga merupakan alternatif dari uji statistik dari repeat measure ANOVA apabila datanya tidak berdistribusi secara normal. Oke, berikut adalah contoh kasusnya. Pada sebuah pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan selama 3 hari, kemudian dilakukan evaluasi dalam setiap sesi. Evaluasi hasil penelitian ini dilakukan setiap hari selama pelatihan. Berikut hasil nilai evaluasi dari 20 orang peserta dalam pelatihan tersebut. Kemudian, tentukan uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan kewirausahaan. Oke, baik, ini data yang sudah kita pindahkan ke data view. Kemudian selanjutnya kita ke variable view. Name-nya kita ganti dengan harinya dari 1 sampai 3. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kemudian di measure-nya kita pakai scale. Kemudian kita kembali lagi ke data view, ke analyze, kemudian ke general linear model, ke repeating measure, kemudian ke subject name-nya kita ganti dengan foto, kemudian number of level-nya 3 karena kita ada 3 kali pengukuran, kemudian ke measure name, evaluasi, kemudian define, dan ini kita pindahin semuanya 3 variabelnya ke kanan, kemudian set standardized. Kebetulan kita akan membuat variabel baru, variabel standardized dari ketiga variabel ini.
Oke, nah, ini sudah muncul, kita abaikan dulu. Nah, ini ada muncul 3 variabel baru. Ini variabel yang akan kita gunakan untuk uji normalitasnya. Kemudian kita pencet analyze, ke descriptive statistik, kemudian explore. Nah, ini yang standarized residualnya kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita plot ke normality, continue. Oke. Kita guna test of normality. Sebelumnya kita harus tahu kriteria uji normalitasnya terlebih dahulu. Apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residual standarizednya berdistribusi tidak normal. Kemudian apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka nilai residual standarizednya berdistribusi normal. Maka kita lihat ini standarized bulan hari pertama, dan hari pertama itu signifikan 0,001 di bawah 0,05. Kemudian yang hari kedua juga sama, begitu juga dengan hari ketiga masih di kurang dari 0,05. Maka nilai signifikan ketiga harinya tidak berdistribusi normal. Apabila datanya berdistribusi secara normal, maka dia menggunakan uji statistik parametrik atau menggunakan uji repeated measure ANOVA. Kemudian apabila datanya berdistribusi tidak normal, maka menggunakan statistik non parametrik atau non-infrequent yang menjadi alternatif dari uji ANOVA tadi. Oke, kemudian karena kita datanya berdistribusi tidak normal, maka kita menggunakan uji Friedman. Oke, langsung saja kita ke analyze, kemudian kita ke mana, non parametric test, kemudian ke legacy dialogues, pilih relative sample. Nah, muncul ini, kita pindahkan ketiga variabelnya hari 1 sampai 3 ke sebelah kanan, kemudian ke test type tipenya sudah Friedman, kita langsung oke kan. Di sini sudah ada hasilnya, output uji Friedman-nya. Kita lihat ke ini, ke tes statistik. Sebelumnya kita harus tahu dulu kriteria uji Friedman-nya. Apabila nilainya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Kemudian apabila nilainya lebih dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan. Maka dari hasil yang kita dapatkan dari Friedman test ini, nilai signifikansinya adalah 0,140, maka itu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan, atau dengan kata lain hipotesisnya ditolak. Kemudian kesimpulannya, nilai signifikansinya adalah 0,140, di mana lebih dari 0,05. Maka kesimpulannya
tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan kewirausahaan. Dengan kata lain, hipotesis ditolak. Oke, baik. Kenapa alasannya menggunakan uji Friedman test? Alasannya karena datanya itu berpasangan, di mana setiap peserta melakukan evaluasi berulang setiap hari pelatihan. Kemudian terdapat lebih dari 2 kelompok, ada hari pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian setelah dilakukan uji normalitas, ditemukanlah data nilai evaluasinya itu tidak berdistribusi secara normal, maka uji Friedman merupakan pilihan yang tepat. Kemudian karena merupakan alternatif dari ANOVA Repeat Measure. Karena uji ANOVA itu hanya boleh dilakukan apabila datanya berdistribusi normal, maka dalam kasus ini tidak bisa menggunakan uji ANOVA, sehingga beralih pada uji Friedman karena data nilai evaluasinya tidak berdistribusi secara normal. Berdasarkan contoh soal nomor 5 tersebut, uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis apakah terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan adalah uji MC-NEMAR. Uji MC-NEMAR digunakan untuk data berpasangan dengan 2 kategori, dalam hal ini kode 1 dan kode 2, yang mengukur perubahan pada 2 waktu sebelum dan sesudah penyuluhan dari responden yang sama. Dalam penelitian ini, data berupa respon yang menunjukkan apakah orang tua memberikan atau tidak memberikan makanan tinggi protein sebelum dan sesudah penyuluhan pada balita, sehingga uji MC-NEMAR dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat signifikansi A sampai dengan 5%. Urutannya, yang pertama, masukkan semua data contoh soal ke aplikasi SPSS. Di sini menggunakan 30 responden. Kedua, klik variabel view dan ubah bagian nama, desimal, dan measure sesuai contoh soal. Kemudian, langsung lakukan uji MC-NEMAR. Caranya, pilih menu Analyze, klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialogs, dan terakhir klik To Relate Sample dan muncul kotak dialog. Masukkan variabel sebelum dan sesudah ke dalam kolom test fire atau di kolom sebelah kanan. Kemudian checklist pada MC-NEMAR test dan pilih OK. Dan sudah muncul output SPSS untuk uji MC-NEMAR test. Kriteria pengujian uji MC-NEMAR. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,5, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan atau pengaruh yang signifikan. Yang kedua, dan jika nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan atau pengaruh yang signifikan. Analisis output SPSS uji MC-NEMAR. Pertama, terdapat 4 responden yang tidak memberikan makanan tinggi protein pada balita, baik sebelum maupun sesudah adanya penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah risiko stunting pada balita. Dan terdapat 2 responden yang awalnya tidak memberikan makanan tinggi protein pada balita, tetapi setelah adanya penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah risiko stunting pada balita, memberikan makanan tinggi protein pada balita. Kedua, terdapat 14 responden, yaitu memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum adanya penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah risiko stunting pada balita. Tetapi, setelah adanya penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah risiko stunting pada balita, responden tidak memberikan makanan tinggi protein pada balita. Dan ada 10 responden yang masih memberikan makanan tinggi protein pada balita, baik sebelum adanya penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah risiko stunting pada balita, maupun setelah adanya penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah risiko stunting pada balita. Kesimpulan uji MC-NEMAR. Nilai signifikan sebesar 0,004, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan.
yang artinya dengan adanya penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah risiko stunting pada balita mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku orang tua dalam memberikan makanan tinggi protein pada balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Saiba. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengerjaan soal nomor 6, yang mana di sini saya menggunakan metode uji Kohansky, yang mana pengertiannya yaitu uji non-parametrics untuk menganalisis suatu perbedaan proporsi pada 3 kelompok atau lebih yang saling bersamaan atau berulang. Uji ini biasanya digunakan untuk data biner, dikotomi seperti ya atau tidak pada subjek di berbagai kondisi tertentu. Nah, selanjutnya itu alasan saya mengambil uji ini itu dikarenakan datanya itu bersifat dikotomi seperti bilangan 0 bagi yang tidak menggunakan dan 1 bagi yang menggunakan aplikasi perdagangan online. Nah, di sini terdapat soal yang mana sebuah penelitian dilakukan pada kelompok pedagang online di Kecamatan A. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan 26 orang pedagang online, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang online menggunakan 3 jenis aplikasi online shop yang berbeda, yaitu TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Jenis aplikasi online shop yang digunakan setiap pedagang ini berbeda-beda. Beberapa pedagang menggunakan aplikasi 2 jenis aplikasi online shop, sedangkan pedagang lainnya ada yang menggunakan 3 jenis aplikasi online shop. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan jika pedagang yang menggunakan aplikasi online shop tertentu diberi skor 1 dan jika yang tidak menggunakan aplikasi online shop diberi skor 0, maka tentukanlah uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis tersebut yang digunakan oleh pedagang online di Kecamatan A. Nah, selanjutnya kita langsung beralih ke SPSS. Oh ya, maaf sebelumnya. Sebelum kita beralih ke pengerjaan SPSS, perlu kita ketahui dulu 2 kriteria dalam pengujian uji Kohansky, yang mana jika nilai asimsiknya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terdapat perbedaan secara signifikan. Begitu juga dengan jika nilai asimsiknya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Nah, selanjutnya itu kita langsung beralih ke SPSS terkait bagaimana pengerjaan dari soal nomor 6 ini menggunakan uji Kohansky. Nah, pertama-tama teman-teman perlu ke data view. Untuk tujuannya itu untuk menyalin data. Nah, di sini datanya sudah saya salin. Jika teman-teman ingin menyalin secara manual juga boleh, tapi lebih mudahnya jika teman-teman menyalinnya lewat Word atau Excel. Nah, selanjutnya teman beralih ke variable view. Di sini teman-teman bisa letakkan di kolom nama itu kode X1, X2, dan X3. Dan di bagian label, teman-teman bisa letakin kolomnya keterangan TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Nah, di bagian values, teman-teman bisa klik seperti ini, lalu isi keterangannya, bagian value itu 1, dan bagian labelnya yang menggunakan. Lalu tekan add ini. Nah, selanjutnya itu klik 0, labelnya itu untuk yang tidak menggunakan. Nah, setelah itu kita klik OK, dan jangan lupa bagian measure ini ketiganya itu diisi dengan keterangan nominal. Sama juga dengan bagian values, semuanya diisi sama seperti yang diisi pada kolom ketiga yang barusan saya isi tadi. Nah, jika ini sudah sesuai, lalu teman-teman pergi ke data view lagi, klik analyze, lalu klik non-parametric trace,
non-parametric test. Lalu ke yang paling bawah, legasi dialog. Selanjutnya, yang paling bawah juga, correlated samples. Nah, ketiga dari keterangan ini, masukkan ke tes variabel satu persatu, seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman langsung ke test type. Di sini teman-teman hapus dulu bagian Friedman, lalu centang bagian Kohrensky, dikarenakan kita ingin mencari hasil dari uji Kohrensky. Lalu klik OK. Nah, begini hasilnya kawan-kawan. Jika teman-teman sini sudah selesai. Nah, terkait hasil analisis dan kesimpulan, kita langsung beralih ke Word. Kebetulan saya juga sudah menyalin beberapa hasilnya. Nah, jadi untuk hasil analisisnya itu terdapat 3. Yang mana yang pertama itu ada 13 responden yang ini yang tidak menggunakan aplikasi TikTok setelah dilakukan wawancara, dan ada 14 responden bagian ini yang menggunakan aplikasi TikTok setelah dilakukannya wawancara. Begitu juga seterusnya, di poin yang kedua ini ada 11 responden yang tidak menggunakan aplikasi TikTok, menggunakan aplikasi Shopee setelah dilakukan wawancara, dan ada 16 responden yang menggunakan aplikasi Shopee setelah dilakukannya wawancara. Dan yang ketiga, ada 11 responden yang tidak menggunakan aplikasi Tokopedia setelah dilakukannya wawancara, dan ada 16 responden yang menggunakan aplikasi Tokopedia setelah dilakukannya wawancara. Nah, hasil analisis telah kita selesaikan. Selanjutnya itu bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Yang mana di sini kesimpulannya nilai asumsi yaitu sebesar 0,852 itu lebih besar dari 0,05. Nah, dari mana kita mendapatkan 0,852? Itu dari sini tadi, bagian tes statistik, yang mana di sini keterangan asumsi itu 0,852. Nah, itu dikategorikan lebih besar dibandingkan 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan, yang artinya berdasarkan data penggunaan media online sebagai aplikasi perdagangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan media online seperti TikTok, Shopee, dan juga Tokopedia. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan terkait penyampaian dan pengerjaan soal nomor 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhanallah dari kelas Sosiologi 5A dengan NIM 50123111013. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengerjaan melalui SPSS. Yang akan saya kerjakan itu ialah soal nomor 7. Bunyi soal nomor 7 itu adalah sebuah survei dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah suara yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka periode 2025 sampai 2029 pada Pilkada 2024. Sampel yang diambil berjumlah 400 orang yang mengikuti pilkada. Hipotesis yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024. Tentukan uji statistik yang tepat untuk membuktikan hipotesis yang dioperasikan dalam survei ini dengan menggunakan nilai alfa sama dengan 5%. Baik, untuk menjawab soal nomor 7 ini, saya akan menggunakan uji statistik chi-square goodness of fit. Yang dimana alasan saya menggunakan uji chi-square goodness of fit ini ialah karena yang ingin diuji adalah apakah distribusi suara kelima calon bupati atau satu variabel kategorik dengan 5 kategori berada secara signifikan dari distribusi teoritis yang diasumsikan sama besar. Untuk penjelasan alasan lebih lanjutnya, yang pertama itu data berupa kategori nominal 5 nama calon
dengan frekuensi jumlah pemilih, sehingga sesuai dengan syarat uji chi-square yang digunakan untuk data diskrit atau frekuensi. Yang kedua itu ada alasannya ialah hipotesis penelitian menyatakan terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh 5 calon, artinya ingin menguji apakah proporsi suara tiap calon sama atau tidak. Ini merupakan tujuan khas dari uji chi-square, Goodness of Fit, yaitu membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan berdasarkan suatu hipotesis, misalnya semua kategori punya peluang yang sama. Untuk langkah yang pertama itu kita harus tahu dan menyusun hipotesis atau rumusan hipotesis dari soal tersebut. Hipotesis 0 atau H0, tidak ada perbedaan jumlah suara. Semua calon memiliki proporsi sama. Jadi frekuensi harapan masing-masing setiap nama calon itu 80. Kemudian hipotesis alternatif atau hipotesis alternatif, ada perbedaan jumlah suara minimal pada satu calon, setidaknya satu proporsi berbeda dari 80 tadi. Uji statistik yang digunakan adalah chi-square dengan metode Goodness of Fit, karena datanya berupa frekuensi atau jumlah suara pada 5 kategori atau 5 calon untuk melihat perbandingan frekuensi pengamanan observasi dengan frekuensi harapan. Jika H0-nya atau suara merata benar, setiap calon diharapkan mendapat P sama dengan 400 per 5 atau 400 dibagi 5, artinya 80 suara per calon. Nilai 80 ini pada kategori frekuensi harapan sebagai nilai frekuensi harapan dalam uji Goodness of Fit ini. Sebelum kita melakukan uji di aplikasi SPSS, adapun data yang diperoleh dari survei yang sudah kita baca soal nomor 7 tadi sebagai berikut. Nama calonnya itu ada Tarmizi Saad, jumlah pemilih 70. Kemudian Junaidi Surya, jumlah pemilih 40. Kemudian Herman Suhadi, jumlah pemilih 98. Kemudian ada Yusroni Yazid, jumlah pemilih 76. Dan yang terakhir itu ada Mulkan, jumlah pemilih 116. Jadi total semuanya itu ada 400. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya untuk melakukan uji. Langkah yang pertama itu kita harus klik tombol variable view-nya. Kemudian kita klik yang bagian tipe ini untuk mengubah variabel tipe-nya ini ke string. Kemudian kita OK-kan. Dan kita lanjut ke nama variabelnya. Untuk variabel pertama ini kita beri nama calon. Kemudian variabel keduanya kita beri nama jumlah. Pemilih. Dan untuk measure-nya pada nama calon ini kita kasih nominal, dan untuk yang jumlah pemilihnya kita klik scan, dan untuk desimalnya kita nolkan. Baik, untuk di variable view-nya itu saja yang kita ubah. Kemudian kita lanjut ke data view-nya. Yang pertama itu kita isi dulu nama pasangan calonnya. Untuk mempermudah kita bisa menyalinnya dulu di Excel. Kemudian memindahkannya di aplikasi SPSS. Kemudian lanjut kita mengisi jumlah pemilihnya.
tersebut. Baik, untuk proses pengisian data view-nya itu saja. Kemudian kita lanjut ke perhitungan SPSS-nya. Sebelum kita masuk ke analyze, kita harus mengklik data view-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik yang week dash. Oke, kita klik week cases ini. Kemudian kita klik yang ada tulisan week cases ini dan kita pindahkan jumlah pemilih ini ke samping kanan. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita lanjut ke analyze. Kita klik non parametric yes. Kemudian legasi dialog dan kita klik yang chi-square. Untuk yang jumlah pemilih di sini kita pindahkan ke samping. Nah, untuk di bagian expected value-nya ini kita klik yang value dulu. Kemudian untuk kolom yang kosong ini kita isi dengan angka 80 seperti nilai harapan yang sudah kita sebutkan di awal tadi sebanyak 5 kali. Kenapa 5? Karena di soal tadi disebutkan dan jelaskan ada 5 pasangan calon, yang dimana untuk expected value-nya itu kita harus mengisinya juga sebanyak 5 kali. Nah, untuk langkah terakhirnya itu langsung saja kita klik OK. Nah, inilah hasil dari aplikasi SPSS-nya, hasil perhitungannya. Jadi inilah hasil dari pencarian di aplikasi SPSS-nya, yang dimana hasil nilai chi-square-nya itu 41,700 dan DF-nya itu 4, kemudian nilai signifikansinya 0,001. Untuk kesimpulannya itu sendiri, jadi kesimpulan yang saya ambil itu nilai chi-square yaitu adalah 41,700 dengan DF 4 dan nilai signifikansinya ialah 0,001 lebih kecil dari 0,005, maka H0 ditolak. Oleh karena itu, terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan pada antar 5 calon bupati. Ini mengartikan bahwasanya distribusi suara tidak merata atau tidak terdistribusi secara adil. Nilai suara terhadap calon yang bernama Junaidi jauh berada di bawah expected, yaitu 40 versus 80, dan calon yang bernama Mulkan nilai suaranya jauh berada di atas expected, yaitu 116 versus 80, yang artinya jadi berdasarkan uji chi-square goodness of fit yang dilakukan terhadap jumlah suara, 5 calon bupati dengan total sampel sebanyak 400 sampel responden diperoleh nilai chi-square sebesar 41,700 dengan derajat kebebasan atau DF 4 dan nilai signifikansinya 0,001. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi atau peluang kesalahan 5%, dengan alfa sama dengan 0,05 memperlihatkan bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi suara aktual dengan frekuensi harapan. Oleh sebab itu, hipotesis 0 yang menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah suara antar calon atau distribusi suara merata ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat pada kelima calon bupati tidak terbagi secara adil atau merata, dan terdapat calon yang mendapatkan suara secara signifikan lebih tinggi maupun lebih rendah daripada yang diharapkan.
Baik, seperti itulah kesimpulan yang saya berikan dari hasil perhitungan dari aplikasi SPSS tersebut. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.